udah dikerjakan dan tentunya juga banyak kendala-kendala yang udah dihadapi. Nah, sekarang nih Pak, kalau misalkan kita ngomongin soal nilai inti, nah kira-kira nih yang menjadi latar belakang nilai inti di departemen Bapak sendiri apa nih Pak? Oke, baik. Tentunya kita pasti memiliki permasalahannya terkait masalah services ya. Misalnya dari penyediaan mobil sarana gitu Iya. ya, makan karyawan, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kita punya banyak masalah gitu ya. Nah, masalah-masalah ini lalu kita review, kita cek, kita evaluasi gitu ya. Penyebabnya apa sih gitu ya. Ada juga yang penyebabnya karena masalah teknis gitu ya. Tapi ternyata terbesar setelah kami review, penyebabnya ternyata dari atau orang. Dari orangnya sendiri gitu Pak Orangnya. ya. Nah, setelah kita telaah lebih dalam lagi, ternyata ya nggak jauh-jauh amat ya, memang tentang terkait perilaku. Kembali ke perilaku lagi. Kembali ke perilaku lagi, sehingga kami bagaimana berupaya supaya services kami ke semua departemen dan juga ke project ini bisa sesuai target minimal atau bisa melebihi target. Maka kami harus melakukan banyak perbaikan, di mana di dalam melakukan perbaikan sisi perilaku ini ternyata juga tidak mudah, ya kan? Karena tidak hanya kita memperbaiki diri sendiri gitu ya, kita juga harus perbaiki pengawas kita juga. Benar. Dan juga kita perbaiki semua kru kita. Jadi tidak bisa juga kita berkesimpulan, wah ini karena krunya aja nih perilakunya nggak benar, nggak bisa. Karena ternyata di sisi kita sebagai pengawas pun juga masih punya banyak PR gitu ya. Iya. Sehingga kami juga concern kepada para pengawas, ayo kita perbaiki diri kita sendiri dulu gitu, jangan malas kita, yang patuhlah kita, baru kita ayo aja anak buah kita. Ini menjadi concern kami khususnya di GS gitu ya. Betul, Pak. Karena problemnya itu perilaku itu jelas ya, satu tidak disiplin, melanggar, menyepelekan ya, kayak gitu ya. Terus males yang gitu-gitu ya. Apa ya istilahnya, memang itu PR-nya orang lah, PR-nya orang melanggar itu kan ya itu gitu ya. Nah, tinggal kita kemudian coba pilah-pilah gitu ya. Oke, kita lihat yang masuk kerjanya berapa tahun, yang kita lihat usianya berapa tahun gitu ya. Seperti yang Mas Happy tadi jelasin ya, ada gen ini dan sebagainya itu. Maka kita juga harus mempelajari bagaimana melakukan pola pendekatan. Kemudian tools apa saja yang harus kita siapkan untuk membantu percepatan perubahan perilaku itu. Misalnya melalui grup-grup WA, checklist, ada Google Form gitu ya, sidak-sidak, inspeksi-inspeksi, pemberian reward, gamification, misalnya kayak gitu. Nah, semua ini dalam rangka bagaimana kita bisa mengubah perilaku yang tidak baik tadi, yang membuat target itu terganggu. Contoh, kalau LV itu driver sering tidak masuk misalnya, ya kan, karena dia males gitu ya, otomatis kan di lapangan tidak tersupport gitu ya. Betul. Maka kita ubah bagaimana nih supaya driver ini tidak males. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, ngisi P2-nya nggak bener gitu ya, asal-asalan, karena dia pikir kan nggak apa-apa, aman aja kok, selama ini juga aman kok, P2-nya dicentang gitu aja. Begitu terjadi apa-apa, ini kan jadi masalah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita kolaborasi, kita juga koordinasi dengan teman-teman HC juga, bagaimana upaya kita untuk bisa mengubah itu dengan cara yang real gitu ya. Mas Happy tentunya yang mengepalai ini terkait masalah driver-driver. Ada satu lagi yang kita juga nggak kalah menarik kalau di GS itu, yang menjadi andalan kami adalah kita juga memberikan services terkait masalah penyediaan makanan gitu ya, untuk pack meal gitu ya, makan pagi, siang, dan malam itu. Di sini juga sama, kami juga kan kalau di GS itu kami memiliki kru itu sekitar hampir 400-an ya, yang harus kami kelola gitu ya, untuk di Pamabaya ini supaya tetap bisa berjalan baik. Nah, sama di kru-kru catering itu juga memiliki perilaku yang tidak mendukung ya, negatif, sama, nggak jujur juga ada gitu ya, malas-malasan juga ada, macam-macam yang kayak gitu. Itu sama. Ini menjadi concern kami bahwa saat ini posisinya teman-teman sudah menunjukkan peringkat yang baik lah ya, dari yang awalnya itu susah diatur menjadi sekarang sudah sangat rapi. Anda bisa lihat ketika kita melakukan safety talk gitu ya, P5M, Anda bisa lihat mereka bisa baris rapi, itu sudah merupakan tanda barisnya sudah rapi, tertata gitu ya. Yang baca upacara juga tertata. Bahkan mereka sudah banyak yang hafalan tentang 6 pas gitu ya, safety belief itu mereka hafal, dan tidak sekedar hafal, mereka juga bisa menyebutkan apa-apa yang harus dia lakukan terkait masalah
safety misalnya. Nah, kira-kira gitu. Ini yang kami dorong karena kita menjalankan ini juga nggak mudah gitu. Tapi ini ya harus konsisten terus kita lakukan gitu, Mas. Betul. Nah, kalau kita bicara soal misalkan tadi Bapak bilangnya kita kembali ke sifat ataupun juga apa ya tadi yang Bapak katakan sifat atau kebiasaan gitu kan Pak, kebiasaan habit lah. Nah, kalau misalkan udah dapat driver atau mungkin juga ada karyawan yang memang udah ngelakuin kesalahan terus menerus, kira-kira punishment-nya seperti apa sih Pak yang diberikan gitu loh? Ya, baik. Jadi gini, nanti Mas Happy tambahkan ya. Iya. Jadi kita kan ada gamification ya, ada kita sistem monitoring ya bagi kru kita yang melakukan perilaku yang tidak mendukung itu biasanya kita monitor dengan cara kita lakukan CNC gitu ya. Nanti ada surat teguran, ada surat peringatan. Tapi biasanya pengalaman kita ya ketika kita mengondisikan perubahan perilaku ini kebanyakan sampai di SP1 itu sudah bisa close. Karena ketika dia masih harus di SP berarti kan orang ini benar-benar udah nggak bisa diubah gitu ya, udah sulit ya. Tapi kita selalu positive thinking terhadap setiap tantangan kru-kru yang kita hadapi ya. Kalau kerja malam kita tiba-tiba sidak gitu ya, kita dapetin dia itu misalnya masuk ke area dapur tapi tidak pakai APD karena mereka menganggap selama ini nggak apa-apa kok gitu loh. Dan itu malam kan agak lowong kan. Nah, itu kita temukan, kita kasih tahu ntar 4-5 hari lagi ketemu lagi seperti itu, masih melakukan kesalahan sama gitu nanti kita betul, nanti kita kasih surat teguran. Dan bahkan kita juga temuin malah pengawasnya yang malah masuk dapur nggak pakai APD misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi PR kita, kemudian kita kasih punishment yang sesuai. Lalu kita panggil lagi. Lalu kita libatkan juga keluarga ya. Kita libatkan keluarga, kita beritahu supaya minimal keluarga itu tahu bahwa posisi pekerjaan di sini itu memiliki risiko yang tinggi. Harapannya bapak ibunya atau keluarganya pun juga memberikan informasi lah, enak kamu kalau kerja yang baik ya, kalau ada apa-apa kan merepotkan kita. Misalnya kayak gitulah. Betul. Itu yang kita coba gitu kira-kira Mas. Kalau dari Pak Happy mungkin ada tambahan nih Pak? Iya. Jadi kita dalam menumbuhkan kesadaran dari baik driver ataupun kru catering itu ada namanya kita pembinaan, pola pembinaan. Pembinaan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Denny bisa dari mulai kita lakukan panggilan teguran secara lisan, tertulis dan berjenjang. Nah, jika memang awal kita pasti saat kita mengetahui anggota kita melakukan hal yang tidak benar, kita pasti panggil dulu, kita lakukan coaching counseling, kita kasih tahu apa sih bahayanya jika itu terus dia lakukan. Jika itu tetap misalnya tidak mempan, kita minta komitmen dari masing-masing untuk menjalankan semua yang sudah ada aturannya. Nah, jika memang itu tidak, dari komitmen itu tetap dilanggar, maka timbullah sanksi-sanksi tadi. Namun harapannya kita tidak sampai lebih dari SP1, dan itu semuanya sudah setelah ditegur seperti itu dan ada komitmen, biasanya mereka sudah sadar seperti itu. Udah langsung berubah gitu ya, Pak ya. Tapi walaupun mudah-mudahan aja berubahnya secara terus-menerus gitu loh Pak. Biasanya kan ada nih udah ditegur mungkin di awal 1, 2 atau 3 kali itu udah, tapi di belakang-belakangnya lagi nanti bakal balik lagi ke habit yang seperti dulu. Betul Mas. Karena memang proses ini sebetulnya tidak mudah. Kan kita ceritanya singkat ya, tapi sebetulnya tidak mudah. Oleh karena itu kita juga melakukan cara-cara lain ya. Misalnya kita pada saat safety talk atau P5M itu kita minta lah kru itu ada yang maju ke depan, coba kamu cerita deh sama teman-temanmu. Kamu pernah melakukan kesalahan apa, melanggar apa sih? Supaya nanti teman-teman tahu, dan kalau melanggar itu apa sih yang akan terjadi. Nah, itu kita juga lakukan. Nah, ketika nanti dia bercerita, oh iya aku pernah melanggar ini karena ini tapi aku udah nggak gini lagi ini. Nah, itu kita kasih hadiah tuh. Jadi saya saling sharing gitu Pak ya. Iya, sharing. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang ngelakuin kesalahan yang sama gitu kan, jadi mereka tahu nih, oh iya nanti ke depannya saya nggak akan seperti ini gitu. Betul sekali. Terus di kesempatan lain untuk menunjukkan semangat kepada kru-kru kita, karena kru-kru kita ini kan kebanyakan dari 5 desa binaan ya. Iya. Kita di PAMA itu kan sudah diajarkan bahwa kita harus mendevelop lah ya orang-orang di sekitar kita supaya mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Bila perlu mereka potensinya lebih naik lagi ya. Artinya nanti 5 desa ini kan juga menjadi kebanggaan ya, bahwa ternyata warganya itu mampu bekerja dan bisa malah naik menjadi pengawas gitu. Betul. Dan memiliki bekal-bekal ilmu dari PAMA gitu ya.
Oleh karena itu di sisi lain untuk bisa mendorong supaya cepat berubah itu pun kami lakukan gitu ya. Kita berikan waktu ya, tenaga pikiran untuk ngajarin mereka di depan mereka semua, itu kita tunjukkan. Saya ngisi workshop juga ke mereka ya, pengas-pengas kita tunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin mendevelop mereka. Itu salah satu yang mendorong harapan kita cepat berubah. Tentang kaitannya dengan perilaku negatif menuju yang positif tadi. Baik, gitu. ditahan dulu Pak ya, karena oke. kita mau lewatkan yang satu ini.